wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kusumawati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Pada saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Plosokaten. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cerita baik atau best practice saya. Ini dibuat pada tanggal 19 Januari 2023. Best practice ini bertujuan yang pertama, meningkatkan nilai belajar peserta didik dalam materi litosfer kelas 10-9. Yang kedua, meningkatkan minat belajar peserta didik dalam mata pelajaran geografi. Best practice ini menggunakan metode STAR. 1. Situasi yang melatar belakangi adalah masih rendahnya minat belajar peserta didik, pengaruh gawai atau game online. Banyak siswa tidur di dalam kelas karena jam pembelajaran berada di jam terakhir. Model pembelajaran yang masih teacher center. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena bisa jadi permasalahan ini juga dialami di kelas lain, sehingga diharapkan selain bisa memotivasi diri saya khususnya dan bagi guru lain pada umumnya. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran demi terwujudnya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 2. Tantangan. Ada beberapa peserta didik yang belum aktif dalam pembelajaran. Penyesuaian metode dan model belajar yang kurang tepat dengan materi pembelajaran. Waktu yang terbatas dalam penyelesaian sintak karena ada reduksi jam pelajaran waktu praktik. Minat belajar peserta didik yang masih kurang. Siapa saja yang terlibat? 1. Bapak Purnomo SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Plosokaten. 2. Rekan guru SMA Negeri 1 Plosokaten terkhusus Ibu DRA Rahayu Suryaningsih. Yang ketiga, siswa kelas 10-9. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena bisa jadi permasalahan ini juga dialami di kelas lain, sehingga diharapkan selain bisa memotivasi diri saya khususnya dan bagi guru lain pada umumnya. 3. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? 1. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD, media, bahan ajar, dan penilaian dalam 4 pertemuan tentang materi litosfer. 2. Menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL yang merupakan active learning. 3. Penugasan dan proyek diberikan secara berkelompok. 4. Membuat media pembelajaran PowerPoint yang menarik dan interaktif. 5. Melakukan evaluasi menggunakan pertanyaan HOTS. 6. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Yo, silakan digambar. Oh, sudah. Pelan-pelan. Hati-hati lo ya. Yang digunakan
menggunakan model pembelajaran PBL, PJBL, dan penggunaan LKPD yang berbasis TPACK yang menampilkan barcode yang sehingga peserta didik dapat melihat video pembuatan alat peraga yang baik dan benar sehingga dapat menarik minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagaimana prosesnya? Menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari menyiapkan RPP, menyusun bahan ajar, membuat media pembelajaran LKPD yang didesain menggunakan Canva, serta menyusun kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? 1. Rencana aksi. 2. Fasilitas yang ada di sekolah seperti ruang kelas, LCD, laptop, dan jaringan internet. 3. Papan tulis dan spidol. 4. Refleksi. Bagaimana dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? 1. Peserta didik lebih antusias untuk belajar dan tertantang melakukan pembelajaran. 2. Nilai pada evaluasi materi litosfer juga terlihat bahwa peserta didik mampu memperoleh nilai yang cukup baik. Nilai hasil belajar pada siklus 1 dan siklus 2. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasil dari langkah-langkah yang digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut sangat efektif. Dapat dilihat dari keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Butina dari SMA Negeri 1 Porsakaten. Saya teman sejawat Bu Reni, mahasiswa PPG kategori 1 tahap 2. Setelah saya melihat pembelajaran yang dilakukan Bu Reni di kelas 10-9, kebetulan saya juga mengajar di sana. Bu Reni menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, di mana di situ saya amati anak-anak atau peserta didik itu lebih aktif dan antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Karena di sana anak-anak dituntut untuk kreatif ya, menciptakan suatu produk. Dan kemudian anak-anak juga sangat terlatih bisa tahu simulasi terhadap materi yang disajikan oleh Bu Reni. Kemarin Bu Reni itu mensimulasikan erosi. Nah, di situ saya memperhatikan anak-anak jadi lebih paham apa itu erosi. Kalau misalnya erosi itu terjadinya seperti apa, jadi lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi intinya di sini strategi atau model pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Reni itu PJBL itu sangat membantu anak-anak dalam memahami dan juga meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dengan model pembelajaran yang dilakukan Bu Reni yaitu PJBL, sehingga menjadikan saya untuk termotivasi untuk menggunakan model pembelajaran itu juga. Karena untuk mata pelajaran informatika juga dibutuhkan strategi atau model pembelajaran yang menuntut peserta didik agar aktif dalam pembelajaran, yaitu contohnya adalah PJBL. Yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. 1. Kemampuan guru dalam memilih model dan metode pembelajaran. 2. Pemilihan media yang sesuai. 3. Dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat. 4. Kesiapan peserta didik. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Penggunaan media model pembelajaran yang inovatif serta refleksi evaluasi diri sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Ya, demikian pemaparan best practice saya. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan pada umumnya untuk para pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.